Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan harus menerima kekalahan saat menjamu Inter Milan di San Siro pada leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini. Hasil tersebut tidak luput dari performa beberapa pemain Milan yang tidak maksimal. Theo Hernandez dan kolega harus rela dipermalukan pasukan Nerazzurri dengan skor 0-2 saat bermain di kandang sendiri. Mereka kecolongan 2 gol cepat ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Nerazzurri berhasil unggul lewat sepakan keras Edin Dzeko yang berawal dari skema sepak pojok pada menit ke-8. Dia dengan sangat mudah melepaskan tembakan tersebut usai tidak mendapatkan pengawalan sama sekali. 3 menit kemudian, AC Milan harus rela gawangnya kembali dibobol oleh Inter. Kurangnya konsentrasi dari para pemain lini pertahanan Milan membuat Henrikh Mkhitaryan dengan mudah menciptakan sebuah gol yang indah lewat situasi open play. Hasil ini tentu membuat AC Milan harus bermain lebih ekstra pada leg kedua babak semifinal nanti. Pasalnya, skuad asuhan Stefano Pioli itu wajib mengejar ketertinggalan 2 gol margin jika ingin mengamankan 1 tiket di babak final Liga Champions musim ini. Ada 4 pemain yang dianggap tampil mengecewakan. Pemain yang pertama yang dimaksud adalah Olivier Giroud. Giroud menjadi salah satu pemain yang harus bertanggung jawab atas kekalahan Milan melawan Inter. Bermain selama 90 menit, Giroud tidak mampu menciptakan satu shoot on target sama sekali ke gawang Andre Onana. Dilansir dari SofaScore, sebagai seorang penyerang murni, Giroud hanya mencatatkan 1 kali dribble. Itu pun digagalkan oleh pemain Inter. Dia juga sempat terjerat jebakan offset sebanyak 2 kali. Olivier Giroud juga tercatat kehilangan bola sebanyak 11 kali saat membawa bola. Dia juga hanya mencatatkan 1 buah shot off target. Oleh karena itu, SofaScore memberi rating 6,6 kepada Olivier Giroud. Pemain selanjutnya adalah Ismail Bennacer. Gelandang sebabisa milik Rossoneri ini harus ditarik keluar pada menit ke-18 usai cedera lutut yang dialami pada laga derby Milan kemarin malam. Dia juga tampil mengecewakan pada awal pertandingan dimulai. Pria asal Aljazair itu juga menjadi salah satu faktor kekalahan Milan karena kesalahan yang dia buat saat Inter berhasil melangsungkan serangan. Bennacer dinilai gagal menutup ruang para pemain Inter dan mengakibatkan Nerazzurri berhasil menggandakan keunggulan. Meski akurasi operan pemain satu ini sempurna, Bennacer tidak mampu melanjutkan pertandingan sehingga SofaScore memberi rating 6,2 kepada gelandang berusia 25 tahun tersebut. Pemain yang juga tampil mengecewakan selanjutnya adalah Rade Krunic. Rade Krunic dinilai tampil kurang memuaskan saat menghadapi Inter kemarin malam. Berduet dengan Sandro Tonali di lini tengah, pemain satu ini terlihat sangat pasif memberikan kontribusinya selama 90 menit bermain. Krunic mengalami catatan yang kurang maksimal dengan 11 kali kehilangan bola dan hanya memenangkan duel sebanyak 3 kali dari 7 percobaan. Dia juga hanya berhasil mencatatkan 30 operan sukses dari total 37 operan yang dia lakukan. Krunic tidak menciptakan 1 buah percobaan ke gawang sama sekali. Dia juga tidak terlihat berduel di udara dengan para pemain Inter. Oleh karena itu, SofaScore memberikan Krunic rating sebesar 6,3. Pemain keempat atau pemain terakhir yang dianggap tampil mengecewakan adalah Simon Kjaer. Berduet dengan Fikayo Tomori di lini belakang Milan. Justru Kjaer lah yang harus bertanggung jawab atas 2 gol cepat yang Inter Milan ciptakan. Simon Kjaer kehilangan konsentrasi saat Inter menambah keunggulan lewat gol Mkhitaryan. Karena performanya yang kurang maksimal, dia akhirnya ditarik keluar oleh Stefano Pioli dan digantikan dengan Malick Thiaw yang tampil cukup ciamik. Bermain selama 57 menit, Kjaer hanya mencatatkan 1 buah sapuan bersih dan 1 kali intercept terhadap pemain Inter Milan. Pemain satu ini juga sempat kehilangan bola sebanyak 4 kali. Oleh karena itu, SofaScore memberikan rating sebesar 6,4 terhadap Simon Kjaer. Kapten AC Milan Davide Calabria berbicara tentang kekalahan Rossoneri saat menjamu Inter Milan pada leg pertama Liga Champions musim ini.
Calabria tetap menatap optimis leg selanjutnya dan berjanji akan memberikan segalanya di atas lapangan. Seperti dilansir dari SofaScore, dalam pertandingan tersebut Milan hanya memiliki 2 shot on target selama bermain 90 menit. Dengan kekalahan ini, Rossoneri harus berupaya keras mengejar ketertinggalan 2 gol margin di leg kedua jika ingin menempatkan kakinya di partai final Liga Champions musim ini. Bek kanan sekaligus kapten Rossoneri, Davide Calabria mengakui bahwa Nerazzurri memiliki kedalaman skuad yang sangat kuat. Terbukti, skuad asuhan Simone Inzaghi berhasil membungkam sang tuan rumah dengan skor 2-0 lewat gol Edin Dzeko dan Hendrik Mkhitaryan. Berbicara kepada Prime Video, Calabria mengatakan bahwa pendekatan Milan terhadap Inter tidak berhasil. Mereka bermain secara klinis, itulah yang membuat perbedaan dalam skuad Nerazzurri sehingga berhasil mencuri poin di leg pertama. Pendekatannya tidak bagus, mereka klinis, itu membuat perbedaan. Kami akan menganalisis permainan, mereka kuat tetapi kami tidak mampu melakukan pendekatan itu, ujar Kapten AC Milan. Calabria juga yakin bahwa Rossoneri masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menempatkan satu tiket di babak final Liga Champions. Bek asal Italia itu juga menambahkan bahwa dia dan rekan setimnya akan tampil habis-habisan di leg kedua nanti. Kami harus memberikan segalanya di pertandingan berikutnya untuk bisa tampil di final Liga Champions, ucap Davide Calabria. Asa AC Milan untuk mempertahankan jasa Rafael Leao sedikit lagi jadi kenyataan. Sang winger dikabarkan segera menaikkan kontrak baru bersama Rossoneri. 2 musim terakhir, Leo bertransformasi di skuad AC Milan. Ia menunjukkan performa yang impresif sehingga sukses membawa Rossoneri menjuari Serie A musim lalu. Milan sendiri belakangan sedang was-was karena kontrak Leo akan habis di tahun 2024 dan mulai banyak klub-klub top Eropa yang bersiap untuk membajaknya. Dilansir dari The Athletic, AC Milan bisa bernapas lega karena Leo sudah memutuskan untuk bertahan di AC Milan. Menurut laporan tersebut, Milan dan Leo akhirnya mencapai kata sepakat terkait kontrak baru sang winger. Ia akan menaikkan kontrak berdurasi panjang di San Siro. Ia akan memperkuat Panji Il Diavolo Rosso hingga tahun 2028 mendatang. Ia akan mendapatkan gaji sebesar 7 juta euro per musim, di mana ia juga mendapatkan bonus kontrak senilai 2 juta euro. Menurut laporan tersebut, sejak awal Leo memang selalu memprioritaskan untuk bertahan di Milan. Leo merasa nyaman bermain di Milan karena ia merasa berkembang pesat saat dipercaya menjadi tumpuan lini serang Rossoneri. Itulah mengapa Leo meminta sang agen agar sebisa mungkin mencapai kata sepakat dengan Milan. Dan setelah proses yang cukup panjang, hal itu bisa menjadi kenyataan. Leo sendiri saat ini masih belum bisa memperkuat AC Milan. Ia harus menepi sesaat karena mengalami cedera sehingga ia tidak bisa berpartisipasi saat Milan dikalahkan Inter Milan kemarin malam. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.